Tapi ya, shalom, selamat pagi teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika pagi ini kita bisa hadir dan bisa menyapa teman-teman melalui tayangan live di pagi hari ini ya. Nah, teman-teman, rencana pagi ini kita akan mengadakan live terkait dengan sebuah tema ya. Tema ini masih seputar teman-teman tahu beberapa waktu lalu ketika ada muncul orang-orang yang sedang memperjuangkan yang namanya khilafah ya. Mereka kembali hadir ya teman-teman. Kita sudah menduga bahwa ini akan menjadi sebuah presiden buruk ya, di mana orang-orang yang memperjuangkan berdirinya negara khilafah ya, yakni dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia HTI, itu sudah nampak sekali teman-teman ya. Mereka ingin secara nyata ingin menumbangkan negara dengan ideologi, dengan landasan negara Pancasila ya, untuk digantikan dengan ideologi yang namanya ideologi khilafah ya, yakni yang berdasarkan pada aturan-aturan syariat yang ada di dalam Al-Quran serta di dalam hadis-hadis Nabi ya. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa banyak sekali dari aturan-aturan tersebut itu tidak cocok lagi atau tidak bisa lagi diterapkan di masa saat ini ya. Teman-teman pernah ingat gak ketika ada seruan dari Habib Saifuddin Ibrahim untuk merubah 300 ayat-ayat kekerasan, kemudian ditanggapi oleh seorang politikus, seorang komentator politikus yakni Denny Siregar bahwa banyak konteks dari ayat-ayat yang ada di dalam aturan syariat itu sudah tidak pantas untuk diterapkan. Artinya sudah tidak lagi berlaku untuk masa ini. Ya. Nah itu sekarang ingin diberlakukan teman-teman. Contoh ya, ketika orang mencuri, ya, dipotong tangan, langsung dipotong tangan seperti itu. Hukuman-hukuman seperti itu yang mau diterapkan, atau mungkin seorang yang melakukan, orang yang sudah berkeluarga ya, yang sudah memiliki keluarga sah, satu suami dengan 4 istri misalnya, atau dengan satu suami dengan 1 istri saja ya, itu mereka ketika melakukan sebuah perselingkuhan ya, ketangkap ya. Contoh ya, sang junjungan mereka Habib Rizik ya, dia kan sudah berkeluarga, kemudian dia ketangkap basah dengan melakukan chat-chat ya, chatting dengan wanita ya, yang kita tahu waktu itu kenyataannya ada berita yang bernama Firsa ya. Nah ketika dia ketangkap, itu hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati. Jadi seorang yang sudah dewasa ketika melakukan perzinahan, menurut hukum syariat itu harus dirajam sampai mati. Nah itu yang mau diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Paham ya? Ini yang sedang diperjuangkan oleh negara khilafah, yang mana mereka ingin memperjuangkan diberlakukannya hukum syariat. Ya. Sementara Indonesia sejak kemerdekaannya sudah menganut ideologi atau sudah sepakat mendirikan negara Indonesia dengan landasan utamanya, fondasi dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila. 5 sila yang mana kita tegakkan sampai saat ini. Ya. Tetapi orang-orang yang tergabung dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ini, beberapa diantaranya di
FPI, dua organisasi ini sudah dibubarkan, kemudian beberapa hari lalu muncul di permukaan meminta diadakan simposium nasional dan ditanggapi oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, untuk supaya mereka ada 3 hal. Ya. Pertama, mereka mendiskusikan dengan beberapa disuruh berdiskusi dengan tokoh-tokoh ulama Indonesia. Ya, kemudian didiskusikan dengan DPR, dan saran ketiga yang merupakan saran yang paling bisa saya katakan saran yang paling ya dalam tanda kutip ya, saya mau katakan bodoh di sini adalah menyuruh mereka untuk membentuk sebuah partai dan memperjuangkan ideologi khilafah itu dalam partai mereka. Nah, saya tidak tahu bagaimana pemikiran dari seorang Menko Polhukam yang notabene yang harus mempertanggungjawabkan keamanan di Republik Indonesia ini, ya, yang saat ini dipercayakan oleh pemerintah pemerintah Bapak Jokowi, Bapak Mahfud MD, memberikan saran kepada mereka seperti itu. Ya, saya sebenarnya berharap ketika mereka muncul, langsung diidentifikasi, langsung tangkap, masukkan ke penjara. Ya, karena apa? Karena mereka telah berencana, ya, melakukan makar. Menurut saya itu adalah makar. Ya, apalagi dengan adanya seruan dari ketua pengacara, ya, ketua pengacara, ada tim pengacara ulama dan aktivis, ya, Egy Sujana ini, seorang dokter yang memang nggak tahu dokter kepakaran di bidang apa, yang pasti selama ini hanya membuat menurut saya kekacauan di negara kita. Kenapa saya berani katakan dia kekacauan? Dialah orang yang mengatakan bahwa agama Kristen dan agama lain di luar Islam katanya menyembah, karena menyembah bukan Tuhan yang Maha Esa, ya, tidak menyembah satu Tuhan, sehingga harus dikeluarkan dari Republik Indonesia. Ini namanya seseorang yang tidak paham akan Pancasila. Ya, saya nggak tahu waktu kecilnya dia dididik dari mana. Ya, saya nggak pandang dia mau gelar apa. Kalau cuma gelar doktor, ya sebentar lagi saya bisa gelar doktor. Ya, kalau usia, saya rasa kita sama-sama sudah tua. Ya, kita usianya tidak jauh berbeda. Makanya saya katakan orang seperti Egy Sujana ini tangkap, ya, tangkap segera, karena ini akan membuat makar di Republik Indonesia ini. Ya, jadi jangan lagi diberikan peluang, diberikan ruang untuk bernegosiasi dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kita melihat bahwa pemerintah terlalu memberikan ruang kepada mereka, atau memberikan angin segar, atau memberikan sudah diberi hati mau jantung lagi. Nah, ini yang kita katakan bahwa pemerintah kita jangan bermain seperti permainan seperti itu. Ya, tolong Menko Polhukam merubah cara strategi untuk melakukan keamanan di Republik Indonesia ini. Itu sangat membahayakan negara kita. Ya, nah, kalau seandainya orang-orang seperti ini, ya, strategi Bapak Jokowi langsung di zaman Bapak Jokowi lah FPI ini dibubarkan. HTI ini dibubarkan ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Beliau itu sudah memperjuangkan dua organisasi ini tidak diberikan angin segar. Bahkan pemimpin besar FPI ini justru dengan cara strategi Pak Jokowi, dia bisa bagaimana memulangkan dari pelariannya selama bertahun-tahun di negeri orang, kemudian ditarik masuk ke Indonesia dan dimasukkan ke penjara. Ya, itu sebuah cara yang baik sekali. Nah, tolong Pak Mahfud menggunakan cara-cara Pak Jokowi, ya, lewat orang-orang yang sudah dipercaya Pak Jokowi sebelumnya untuk melakukan hal yang sama. Ya. Oke, mari kita bahas apa seruan yang berbahaya dari seorang Egy Sujana ini, teman-teman. Sehari sebelumnya dia malah menyuruhkan bahwa
HTI, FPI itu untuk mengepung istana, teman. Ini ada pemberitaan sehari sebelumnya, ya, lewat Twitter dari lewat video dari Pak Ruhut, dia memutar bahwa menginformasikan bahwa Egy Sujana mengajak HTI dan FPI untuk mengepung gedung DPR dan Istana Negara. Di akun Twitternya, Ruhut Sitompul menyebut ocehan Egy Sujana ini sebagai hal yang memalukan dan hasilnya nol besar. Benar seperti Ruhut katakan, ya. Adapun video yang dibagikan Ruhut di Twitter pribadinya, Egy Sujana mengajak HTI dan FPI untuk turun ke jalan mengepung gedung DPR dan Istana Negara. Ya. Kalau Ismail Wisanto sebagai juru bicara dan HTI umumkan kepung istana, kepung DPR kapan, selesai jutaan orang turun semuanya. Ya, Habib Rizik juga punya kapasitas untuk memerintah FPI untuk kepung DPR, selesai kita. Ya, jadi makanya saya katakan bahwa jangan memberikan ruang kepada dua kelompok ini. Dua kelompok ini sangat berbahaya. Ya. Nah, ini yang harusnya segera diberikan tindakan oleh Bapak pemerintah. Ya. Kalau perlu tindakan dari Pak Menko Polhukam ini segera diambil alih oleh Pak Jokowi. Ya. Ini pemberitaan yang terupdate, ya. Ketua TPU Tim Pembela Ulama dan sekaligus aktivis Egy Sujana mengajak HTI dan FPI bergabung untuk menduduki gedung DPR menuntut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan segera ditangkap, ya. Nah, ini kan membuat sebuah makar ini, ya. Bentuk namanya Aliansi Rakyat Menggugat. Tiap hari demo. Waduh. Berapa biaya yang akan dihabiskan untuk menjaga keamanan dengan demo kalian yang begitu banyak, ya. Dan teman-teman tahu, demo yang tanggal 11 April yang lalu ketika seorang Ade Armando, ya, dihajar oleh mak-mak pertama, ya, dengan adu mulut, kemudian baru adu fisik oleh laki-laki lainnya, itu terjadi karena adanya tunggangan demo tersebut yang seharusnya dari mahasiswa yang tidak mungkin melakukan kekerasan seperti itu terjadi kekerasan hanya karena adanya ditunggangi oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, ini yang sangat berbahaya, teman-teman. Ya. Jadi Hizbut Tahrir Indonesia ini disinyalir bahwa mereka yang melakukan hal tersebut. Ini sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kita inginkan supaya pihak pemerintah dalam hal ini, Pak Mahfud MD, kelompoknya, pemerintah segera mengambil tindakan yang keras. Ya. Jangan beri ruang, jangan beri kesempatan, jangan beri hati kepada mereka, ya. Jangan terlalu lembek kepada mereka sehingga negara ini akan hancur oleh karena mereka. Ya, jaga Pancasila kita. Sejak tahun 45 sudah diperjuangkan, 80 tahun, hampir 80 tahun kita telah memperjuangkan Pancasila kita ini, ya, dengan darah, ya, para pahlawan dan nyawa mereka untuk terus menjaga Pancasila ini tetap utuh, ya. Jadi pemerintah Bapak Jokowi harus lebih tegas, harus lebih kuat lewat Menko Polhukam untuk menindak segera orang-orang ini. Saya berdoa supaya Indonesia akan terus dijaga. Saya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, saya tidak ingin negara Republik Indonesia ini terpecah-pecah menjadi sebuah negara-negara kecil. Ya, negara-negara kecil memang itu banyak yang mengatakan kehidupan kita akan lebih sejahtera. Tapi tidak, kita tidak menjadi negara yang kuat. Ya, tetangga-tetangga negara kita yang membenci Indonesia, mereka sedang berharap kita menjadi negara yang hancur. Sehingga kita tidak menjadi negara yang kuat dari segi ekonomi, dari segi kekuatan hukum, dari segi kekuatan politik, kita tetap harus menjadi negara yang kuat. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita terus berdoa, Tuhan menjaga keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Salam NKRI harga mati. Tuhan Yesus beserta kita. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.